Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan walaupun tidak berhadapan langsung, tapi dengan cara yang semacam ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan mereka-mereka yang kita cintai dan bangsa kita semuanya. Amin. Allah selamatkan semuanya dari virus Corona 19, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi wabah penyakit ini Allah angkat. Amin, dan semakin selamat kita semua dan semakin sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadapi cobaan yang cukup lama ini. Amin ya mujibus sa'ilin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam Tarhib Ramadan yang kita sudah lihat juga temanya, yaitu membangun kebersamaan untuk mengatasi persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan bangsa. Ramadan merupakan tamu agung. Jadi kalau di rumah kita akan kedatangan tamu yang sangat kita muliakan. Masyarakat semuanya sangat bangga kalau rumahnya itu didatangi oleh tamu tersebut. Pilihannya adalah rumah kita. Artinya pasti sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak sudah mempersiapkan tamu ini akan datang. Yang datang manusia, tapi yang sangat dihormati sekali. Ya, pasti orang tua sudah mempersiapkan siapa yang akan menjemput di airport atau di stasiun kereta api atau di pelabuhan, kemudian dia tinggal di kamar mana, kemudian menunya sudah disiapkan, kita tanyakan semuanya secara detail. Ya, pasti kita siapkan anggaran juga. Ya, pasti tamu agung ini atau tamu ini tidak sendirian, bawa rombongan juga. Apakah tamu itu adalah yang sangat kita cintai, orang tua kita umpamanya, atau yang memang masyarakat menantikan dan bangga dengan kehadiran tamu tersebut. Nah, kalau tamu yang kita mengeluarkan uang untuk menghormatinya, itu kita persiapkan. Apalagi tamu yang membuat kita insya Allah selamat di dunia, bahkan membuat kita bahagia di akhirat, pasti perlu persiapan. Itulah yang kita inginkan dalam Tarhib Ramadan ini. Apa yang mesti kita siapkan? Program apa yang kita siapkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan program apa untuk masyarakat? Tamu agung kita yang nanti beberapa hari lagi insya Allah akan kita berjumpa dengannya, yaitu Ramadan. Pasti kita harus siapkan. Yang pertama-tama, sungguh beruntung, sungguh bahagia seseorang yang pada hari-hari ini sangat rindu dan bahagia ingin berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita ibadah dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, dan insya Allah kita mendapatkan malam qadar itu sendiri, Lailatul Qadar. Amin ya mujibus sa'ilin. Pertama, untuk diri kita, apa yang mesti kita siapkan? Ya, masing-masing kita pasti biiznillah ingin di bulan suci Ramadan menghatamkan sekian kali Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ada beberapa buku yang sudah kita siapkan, kita akan baca di bulan suci Ramadan.
Kalau takdirnya nanti kita tidak salat tarawih di masjid berjamaah, apa yang mesti kita lakukan di rumah? Oh, kita persiapkan, kita akan salat tarawih di rumah dengan anak istri kita. Pasti semua ada hikmatnya. Kalau pribadi kita sudah kita siapkan programnya, kemudian program apa kita dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, apa yang kita buat? Ya. Kemudian program kita dengan masyarakat, yang biasanya kita berjumpa di masjid, ini tidak berjumpa di masjid bersama-sama tarawih, tapi ada sisi lain, apa yang mesti kita buat? Nah, ini yang saya akan bahas pada malam hari ini. Tapi yang pertama, yang tadi saya katakan, mudah-mudahan kita semua ini merasakan rindu, bahagia, ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Dan mudah-mudahan pun Ramadan pun rindu juga dan senang ingin berjumpa dengan kita. Tapi kalau na'udzubillah ada sebagian orang ini merasa beban mau jumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kalau ada di hati tersebut pada diri seseorang, ya kita beristighfar, mudah-mudahan orang tersebut Allah berikan hidayah dan berubahlah hatinya yang rindu dan sangat senang untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pasti hikmatnya banyak ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebab semua perjalanan pasti ada tempat untuk berhenti. Ya, jadi mau perjalanan kemana saja pasti ada, ya berhenti di airport, berhenti di stasiun, berhenti di terminal. Ada satu perjalanan yang nggak ada berhentinya, terus jalan terus, yaitu perjalanan ke akhirat. Ya, perjalanan siang malam nggak berhenti, jadi perjalanan ke akhirat itu nggak akan berhenti. Nah, Ramadan merupakan salah satu tempat kita untuk kita menambah bekal kita menuju dalam perjalanan ini. Jadi kalau setiap hari kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mengingat kepada Allah itu ya sepanjang hidup kita. Mereka-mereka yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri mengingat Allah, ya, berduduk juga selalu mengingat Allah, ya, berbaring selalu mengingat Allah. Mestinya begitu manusia. Diingatkan kita dengan sholat 5 waktu untuk selalu mengingat Allah. Diingatkan kita dengan sholat Jumat. Diingatkan kita dengan satu waktu yang cukup panjang, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, agar apa? Agar kita mempersiapkan diri kita untuk perjalanan setahun berikutnya. Nah, ini bekal kita di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena pasti dalam perjalanan hidup seseorang itu banyak sekali tantangan, dari dalam, dari luar. Nah, itulah bulan suci Ramadan. Ketika seseorang berpuasa, dia merasakan bagaimana sulitnya orang-orang yang fuqara wal masakin, menahan lapar dan dahaga. Ketika dia berpuasa, hati pun semakin peka. Muncul sifat isar, mau siap untuk berbagi. Ya, untuk orang-orang tertentu mungkin tidak paham bagaimana, tidak pernah merasakan lapar, tapi dengan berpuasa dia rasakan. Dan dia dilatih untuk jujur, dia tidak berbohong. Sebab mudah saja dia masuk di kamar, makan, minum, nggak ada yang melihat, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia yakin Allah menyaksikannya. Bayangkan kalau perasaan ini selalu terbawa setelah bulan suci Ramadan. Kira-kira orang tadi mau berbuat maksiat, ya nggak akan berbuat. Ketika seseorang tadi mau berbuat maksiat, maka hatinya mengatakan Allah menyaksikan kamu, Allah melihatmu, apakah kamu tidak malu, dan seterusnya. Sebulan lamanya terlatih dia. Setelah selesai bulan suci Ramadan, terbawa perasaan tadi. Nah, semakinlah ya dia selalu menjaga sebagai seorang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Nah, ini salah satu target ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan.
la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, dia mendefinisikan takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Walaupun sering kita mendengarkan definisi takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu definisi juga. Sayyidina Ali mengatakan bahwa yang dikatakan takwa al-khauf, takut pada Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, dia merasa alhamdulillah apa yang dia berikan, yang diberikan oleh Allah, dia qana'ah, dia merasa cukup, menerima. Dan yang keempat adalah wal isti'dad li yaumir rahil, selalu siap untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau punya peluang hidup di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Siapa yang bisa menjamin kamu hidup sampai sore? Ketika dia hidup di sore hari, maka tidak ada jaminan dia akan hidup sampai esok hari. Dia selalu siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Selalu siap untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang tersebut. Jadi punya kepekaan hati. Jadi ibadah di bulan suci Ramadan, hikmat yang banyak sekali. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan yang melaksanakannya. Ketika dia berpuasa, dia semakin sehat. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya. Ketika hambanya itu melaksanakan, dialah yang diuntungkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kau semakin sehat. Jadi ketika berpuasa, sehatlah tubuh dia. Siapa yang diuntungkan? Bukan hanya tubuh, bukan hanya jasad, tapi jasadnya sehat. Hatinya pun sehat. Bahkan cara berpikir dia di bulan suci Ramadan, karena dia membaca buku, selalu mendengar, semakin sehat. Yang tadi di hati ini ada perasaan selalu berpikir hanya untuk diri sendiri. Rakus, dengki, dan sifat-sifat tadi banyak. Tapi dengan di bulan suci Ramadan, sifat tadi dari hari ke hari semakin hilang. Olehnya itu puasa 30 hari. Ya, bukan sehari, 2 hari, 30. Hari pertama, kedua, ketiga, terus sampai 30 hari, maka jiwanya semakin baik. Cara berpikir dia pun semakin sehat. Yang tadinya mungkin punya pikiran-pikiran yang nyeleneh, pikiran-pikiran yang tidak sehat. Tapi dengan bulan suci Ramadan, dia siapkan beberapa kitab diselesaikan. Akhirnya cara berpikir pun sehat. Apa yang terjadi? Tawazunitas, keseimbangan pada dirinya itu terwujud. Nah, keseimbangan ini penting. Sebab banyak orang hanya berpikir untuk makan minum saja. Kalau makan minum saja, apa bedanya dengan binatang? Binatang memang hidupnya makan minum. Tapi manusia punya ruh, punya jiwa. Muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa di bulan suci Ramadan pun masih ada orang berbuat maksiat? Bukankah setan udah dibelenggu? Ya. Nah, jadi begini, ada yang memberikan contoh, ada anjing galak umpamanya, sering dia menyerang seseorang. Dia dibelenggu, diikat. Memang dia nggak menyerang. Tapi yang deket-deket anjing tadi ya dicakar juga. Ini ada memberikan penjelasan. Jadi kalau udah dibelenggu, jangan mendekati setan juga. Nah, kenalah kamu juga. Tapi kenapa? Oke lah, kita nggak mendekati anjing tadi. Atau nggak mendekati setan yang dibelenggu. Tapi kenapa masih ada yang berbuat maksiat? Kenapa masih ada berbuat maksiat? Karena memang innan nafsa la'ammaratun bisu, seperti dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi memang hati itu selalu mengajak kepada yang buruk. Nafsu itu ke sana, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah. Ya.
Jadi ada setan-setan itu memang dari manusia juga, ada juga. Nah, jadi dengan itu memang sifat diri dan nafsu manusia itu yang ada pada diri seseorang itu membawa kepada perbuatan yang buruk tadi. Itu terjadi. Bahkan dipengaruhi oleh manusia yang lain juga untuk membuat dia berbuat maksiat. Jadi dengan setan dibelenggu, ya, yang peluang-peluang untuk menjadi orang baik itu besar sekali di bulan suci Ramadan. Yang tadinya kikir jadi pemurah, yang tadinya punya sifat-sifat jadi bagus. Ya, semuanya itu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan dia juga. Karena pahala di bulan suci Ramadan luar biasa dilipat gandakan. Semua amal baik dilipat gandakan sampai 10, 100, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Dalam sebuah hadits kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Karena puasa itu semata-mata untuk Allah, akulah yang akan memberikan balasan. Karena apa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan tidak makan, tidak begitu, semata-mata karena Allah. Allah yang memberikan ganjaran. Siapa yang diuntungkan? Ya manusia. Apalagi dengan izin Allah seseorang tadi mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan, ya, ibadah semalam itu melebihi 80 tahun sekian. Ya, 1000 bulan. Ya. Bayangkan kalau setiap tahun dia mendapatkannya. Coba. 40 kali dia dapat, 50 kali. Umat-umat yang sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai 1000 tahun, 2000 tahun lewat dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau setiap tahun dia mendapatkan kali 40 kali 50, seperti berapa usia dia? Melebihi umat-umat yang sebelumnya. Sungguh kita ini bersyukur sama Allah. Allah menjadikan kita sebagai umat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada kita. Olehnya itu seseorang tidak akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Melebihi istri, melebihi suami, melebihi anak-anak, melebihi harta, melebihi segala-galanya. Kalau itu terjadi pada diri seseorang, dia baru mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Semua kita punya peluang. Dan bagaimana caranya? Ya kalau cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, selalu sebutkan namanya. Selalu bertasbih, berzikir, beristighfar. Kalau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti ajarannya, ikuti sunnahnya. Dan perbanyak salawat kepadanya. Kita mencintainya. Dan yang diuntungkan juga kita juga. Peluang besar bagi kita di bulan suci Ramadan untuk kita menjadi manusia-manusia semacam itu. Saya kembali, jadi untuk diri kita, kita siapkan. Persiapan apa yang kita mesti buat sebelum Ramadan kita sudah siapkan. Kalau di zaman salafus saleh mereka menantikan Ramadan itu belum 6 bulan sudah ditunggu bulan suci Ramadan. Ya. Oke lah kita masih punya waktu 2-3 hari, kita persiapkan. Kita buat program kita apa untuk diri kita. Seperti saya jelaskan tadi, kita insya Allah akan khatam sekian kali. Akan mentadaburi ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kemudian kita akan membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari 500 atau 1000 kali. Kita akan bersalawat kepada Rasul sekian. Kita akan buat saja. Kita akan mengucapkan subhanallah wa bihamdih sekian kali. Kita udah buat dan kita nilai sendiri. Kita akan menyiapkan iftar shaim dengan kemampuan kita. Hanya 1 piring nasi atau apalah yang kita mampu. Buat program tadi dan kita berikan, kita buat nilai sendiri untuk diri kita setiap hari. Apakah kita nilai kita 5, 6, 7? Kalau di akhir Ramadan nilainya sudah 8, 9, 10, 8, 9, 8, 9. Ini tanda-tanda orang tersebut insya Allah minal makbulin, minal maghfurin biiznillah. Berarti insya Allah puasanya diterima. Kemudian program kita dengan anak-anak kita apa? Tadarus Al-Quran bersama-sama. Ya. Kemudian anak-anak pun
punya kewajiban untuk menghafal Al-Quran, setoran kepada orang tua, jam berapa terus. Kalau setiap hari dilakukan, saya yakin di akhir Ramadan, apalagi dalam situasi COVID-19 semacam ini, sudah di rumah semuanya, nggak ada yang kemana-mana. Kemudian program dengan masyarakat. Ustadz sekarang sulit, kita nggak berjamaah di masjid, apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak berjamaah di masjid, kita tahu di sekitar tetangga kita ini, mereka-mereka yang sulit, mereka yang susah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian banyak hadis menjelaskan begitu besar pahala kalau seseorang itu membantu saudaranya. Khairukum anfa'ukum linnas, baik-baiknya kamu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Apa yang bisa kita buat pada masyarakat? Buat mereka-mereka yang susah, yang miskin, yang tidak ada sesuatu di rumahnya tersenyum. Ya. Walaupun mungkin bukan dari kita hartanya, kita menjembatani. Oh, si fulan punya kelebihan, dikumpulkan, diantarkan, ditaruh di depan pintu rumahnya, diketok, diberikan. Banyak hal yang bisa dibuat. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam silsilah hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Albani jilid 2 halaman 608, hadisnya sangat panjang. Di situ dijelaskan kalau seseorang keluar dari rumahnya, membantu mereka yang sulit, membantu mereka yang miskin, memberikan makan, mungkin pekerjaan hanya setengah jam atau 1 jam. Ya. Pahalanya itu yang demikian yang dia lakukan khairun lahu, lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebulan lamanya, coba. Jadi amal yang hanya setengah jam, enggak sampai 1 jam, tapi pahalanya luar biasa. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, berilah sentuhan kasih sayang rahmat pada mereka-mereka yang ada di bumi, yang dari langit pun akan memberikan padamu. Ada athar dari Abdullah ibn Mubarak, Abu Abdurrahman, ketika dia haji. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini setahun haji, setahun dia berjuang di jalan Allah. Ketika dia haji sampai di Mekah, ketika dia berbaring tertidur, dia mimpi. Dia mendengarkan 2 malaikat lagi ngobrol. Satu mengatakan berapa jumlah yang haji? Di situ disebutkan 70.000. Yang satu mengatakan ini haji mereka nggak diterima semua. Antum bayangkan Abdullah ibn Mubarak ikut haji nggak diterima. Ini dalam mimpi ya, ini bukan. Tapi dia khawatir, apa sebabnya ini? Terus sambil ngobrol, satu mengatakan, tetapi karena perbuatan satu orang yang Allah cintai, diterima semua hajinya. Dia tunggu siapa orang ini. Disebutkan nama seseorang yang namanya Sa'id ibn Muhaffa. Didengerin sama Abdullah bin Mubarak. Dia orang di Damaskus. Dia tidak pergi haji. Ya. Tetapi rindunya untuk pergi haji itu luar biasa. Tetapi karena niat dia dan amal dia, Allah menerima hajinya, dan haji jamaah ini diterima semuanya. Ini dalam mimpi dia. Cuma dia mau tahu siapa orang ini. Setelah selesai ibadah haji, berangkatlah dia ke Damaskus. Enggak pulang ke negerinya dulu. Sampai di Damaskus, atau di Damaskus, dia tanya, kenal enggak kalian dengan orang yang si fulan? Oh iya, kita kenal. Profesinya kerja untuk memperbaiki sandal dan sepatu. Dia tinggal di pinggiran kota Damaskus. Dicari, ketemu. Dia bilang, kamu yang bernama si fulan? Iya benar, kamu tahu dari mana? Nah, dia ceritakan mimpinya. Benar, saya ini udah 10 tahun niat haji. Setiap tahun ketika jamaah berangkat, saya ikut talbiyah di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak bisa berangkat. Bayangkan tukang sol sepatu,
Tahun ke-10 terkumpul 350 dirham untuk berangkat haji. Mau berangkat haji, istrinya nyidam, bau makanan kok enak, dari kejauhan tuh ada yang masak. Istrinya bilang, "Bang, carikan deh makan ini enak sekali. Sebelum abang berangkat, carikan dia buat biar sedikit deh." Berangkat dia cari sampai di satu tempat. Sampai di tempat itu, terus ngomong sama yang di dalam, ada seorang ibu single parent dan anaknya 6. "Bu, kasih dong dikit, berapa nanti saya bayar?" Si ibu tadi mengatakan, "Makanan ini halalun lana haramun alaikum." Buat kita halal, buat kamu haram. Loh kenapa, Bu? Kita udah 3 hari nggak makan. Hari ini, ya udah, takut mati kelaparan, ada bangkai keledai, aku ambil daging, aku masak. Buat kami halal, tapi buat kamu bangkai ini haram. Untuk bayangkan. Uang yang tadi buat haji dikasih sama si ibu tadi semuanya. Udah Bu ambil dah. Buat ibu usaha, buat apa dah. Untuk bayangkan. Ini sampai ceritanya ini, Abdullah ibn Mubarak, ya udah itulah. Dia tidak berangkat haji, tapi dia berikan makan orang yang susah. Allah senang. Jadi yang dia lakukan itu mungkin terjadi pada saudara-saudara kita sekarang yang mau berangkat umroh di bulan Ramadan, mungkin umroh yang ketiga kali, mungkin ada yang umroh keempat kali, mungkin umroh yang pertama, ada yang ke-10 kali. Allah tidak takdirkan berangkat di bulan suci Ramadan. Gunakan uang ini, berikan sama yang susah. Kasih. Bantu mereka-mereka yang susah. Buat mereka tersenyum. Saya yakin biiznillah, kalau kita dapatkan hamba-hamba Allah yang susah tersenyum, insya Allah kita akan tersenyum di yaumil mahsyar nanti. Kita akan tersenyum, Allah senang. Ya. Dan jangan menyepelekan amal yang kecil. Ada amal yang kecil, yang ini kita anggap kecil, mungkin sepiring nasi, buat kita biasa, tapi buat orang yang susah. Ya Allah, mungkin gak pernah makan daging, hanya nasi dengan kecap, dapat senyum. Apalagi yang tersenyum tadi sampai meneteskan air mata dari gembiranya sekali. Pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan orang-orang tersebut. Jadi yang tidak ditakdirkan umroh, mungkin tidak ditakdirkan yang lain-lain, mungkin ini peluang untuk kita memberikan dan berbagi. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan ini syahrul Quran, diajar kita untuk kembali kepada Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah kumpul dengan keluarga, dengan cobaan ini, kumpul dengan keluarga dan anak-anaknya. Ya. Yang tadinya tidak pernah tilawah Al-Quran, sekarang dia tilawah Al-Quran. Yang tadi yang kurang zikir, sekarang berzikir. Yang tadinya A, B, C, D kurang, akhirnya dia kembali. Tadi sudah dijelaskan, bumi pun semakin sehat. Kalau bumi pun semakin sehat, ya pasti insya Allah diri-diri kita semakin sehat. Memang ada yang meninggal dipanggil oleh Allah, tapi dalam beberapa riwayat ini rahmat untuk mereka-mereka yang beriman. Dan yang meninggal dalam kondisi asal meninggal itu pasrah dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, minasyuhada. Ya. Jadi menerima dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan wabah taun juga di daerah Syam sana. Jadi banyak sahabat-sahabat Rasul, orang-orang saleh yang terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka pasrah menerima. Ya, pasrah dengan keputusannya, pasrah dengan takdirnya. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, azab untuk mereka semua. Tapi mereka-mereka yang muslim, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah, pasti ada maslahah, pasti ada ini. Saya kembali kepada puasa tadi. Dengan di bulan suci Ramadan kita baca tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa.
Kita belajar bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Ketika dia berpuasa dan ketika dia iftar, berbuka pun muncul kesenangan yang luar biasa di hatinya. Ya. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama waktu buka. Dan kegembiraan kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu pintu surga, ada namanya pintu Rayyan. Ada salah satu pintu untuk itu. Jadi untuk mereka-mereka yang berpuasa. Tetapi dengan catatan, ya tadi puasanya itu betul-betul diniatkan, diikhlaskan, semata-mata menggapai keridhaan Allah. Siapapun di dalam waktu sebulan pasti akan terjadi perubahan. Gak mungkin tidak akan terjadi, pasti akan terjadi perubahan pada dirinya. Hari pertama, kedua, ketiga akan terjadi asal kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kebersamaan adalah kunci kesuksesan kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Ya. Jadi semua permasalahan kalau dilakukan secara individu sulit. Bangsa kita bangsa yang besar. Permasalahan kita juga banyak. Puasa ini menggiring kita untuk kita bergandengan tangan bersama-sama. Ya. Kalau bukan kita yang melakukan perubahan, siapa lagi? Ya. Di sini pentingnya pemerintah untuk bagaimana membangkitkan semangat kebersamaan tadi. Kemerdekaan nggak akan dicapai juga kalau bangsa ini tidak bangkit bersama-sama. Tidak mungkin kita meraih kemerdekaan. Kalau makhluk-makhluk yang Allah semua amal jama'i, semua bergerak bersama-sama. Jadi jangan kita kasih peluang, kesempatan siapapun untuk memecah belah kekompakan bangsa ini. Kita lihat sekarang, ikan di lautan, semua bergerak bersama-sama. Ikan paus dengan rombongannya, ikan yang kecil-kecil dengan rombongan, ikan jadi semua bersama-sama. Yang lemah seperti semut, coba kita sama-sama juga. Lebah, bahkan binatang buas pun yang akan menerkam mangsa, nggak mungkin dia sendirian. Dia nggak akan mungkin mampu untuk menaklukkan mangsa yang besar, kecuali juga bergerak secara kolektif. Kalau seluruh makhluk Allah, bahkan alam semesta pun bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita manusia, ya, bangsa yang besar dengan 270 juta penduduk, ya kita harus bersama-sama bagaimana menghadapi musibah ini, bagaimana menghadapi wabah ini, bagaimana kita membangun negeri kita ke depan menjadi negeri yang juga diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Cobaan semacam ini adalah peluang untuk membangun kebersamaan tadi. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk kita melakukan kebersamaan, sehingga kita mampu untuk melakukan perubahan-perubahan tadi. Kebersamaan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, dan kunci segala masalah yang mampu kita kerjakan kalau kita lakukan secara amal jama'i, secara bersama-sama. Olehnya itu, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, kita persiapkan. Yang belum membuat jadwal kegiatan, mulai besok dibuat. Anak-anak diajak duduk bersama. Ya, diajak duduk, dibuat kesepakatan, istri, suami, apa yang dilakukan, kemudian siapa yang disiapkan untuk jadi imam tarawih di rumah. Anak yang masih usia 10 tahun tapi sudah hafal berapa juz, biar dia imam. Gak mesti orang tuanya. Saya ingat ketika di Masjid Nabawi, waktu saya masih sekolah di sana, setelah sholat tarawih, ada sholat qiyamul lail, saya dapatkan ada anak-anak yang masih usia 8, 9, 10 tahun hafid Quran, yang imami, keluarga besarin di belakang. Ini setelah selesai sholat tarawih kan, mereka sholat terus malam bersama-sama. Jadi anak-anak yang masih belasan tahun, bahkan 10 tahun, tapi dia hafid kitab Allah, dia hafal Al-Quran, atau hafal beberapa juz, bapak ibunya di belakang, dan anak itu bangga. Anak 7 tahun jangan dipaksa-paksa. Ya, diperintahkan, tapi perintah yang tidak ada sanksi. Ya,
Seperti sholat, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu ketika 7 tahun. Ketika anak usia 5, 6 tahun, 4 tahun, jangan disuruh puasa. Ikut seperti sholat. Terus bagaimana? Nah, kalau dia mau bangun, dia mau puasa, ya silahkan aja. Tapi kemauan dia sendiri. Sampai tengah hari. Ya. Yang 7 tahun pun ketika tidak kuat. Jadi buat mereka itu mencintai, seperti mencintai sholat, dia mencintai Ramadan. Jangan seorang ayah itu ingin anak yang masih 7 tahun itu harus seperti dia yang sudah umur 30 tahun. Ya ada sebagian orang tua itu ingin anak itu bertahap. Kamu ketika usia 7 tahun bagaimana dulu? Jangan dipaksa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sujud, kedua cucunya menungganginya coba. Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Ketika kedua cucu itu menaiki dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuat sujud tadi semakin lama. Coba. Sampai si anak tadi puas. Apa yang terjadi? Sholat itu indah untuk anak-anak. Buat puasa itu indah. Ketika anak-anak sudah yang berpuasa 7 tahun, di tengah hari dia udah nggak kuat, buat dia. Kalau dia nggak kuat, buat pilihan itu ada pada dirinya. Ayah saya mau buka, silahkan. Ayah aku ingin, tapi kalau diajak main dia bisa tahan sampai sore, apa biarkan juga. Jadi jangan dipaksa, ya, jangan diperintahkan, tapi dibuat situasi itu nyaman. Jangan kalau dilihat anak masih kuat kita paksa-paksa berbuka, jangan juga. Ya diajak main, kelihatannya lupa dia, akhirnya sampai sore lah dia melatih. Nah, ketika dia usia 7 tahun, berbeda ketika masih 5 tahun, 6 tahun. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yuridullah bikumul yusur wala yuridu bikumul usur. Allah itu ingin pada kalian kemudahan, tidak akan mempersulit hambanya. Jadi semua perintah-perintah Allah ini yang diuntungkan kita. Ketika seorang sujud, yang untung siapa? Yang untung dia. Dari segi kesehatan dia semakin sehat karena darah mengalir di kepalanya. Sehingga mereka yang sujud mengatakan, sajadtulaka ya Rabb, kami sujud padamu ya Allah dan kami tidak melihatmu. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami tidak melihatmu. Kami bersandar kepadamu ya Allah, kami tidak melihatmu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami ya Allah ketika kami berjumpa denganmu. Jadi mereka yang berbuat sedemikian banyak amal ini semua merasa tidak melihat Allah dan dilakukan. Yang dinantikan oleh para sajidin, para mukminin, para shaimin, para muttaqin adalah kasih sayang Allah, ampunan Allah, rahmat Allah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmanud dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabah dan virus corona 19 dari negeri yang sama-sama kita cintai, dari negeri-negeri muslim dan dari dunia semuanya, dan membuat masyarakat dunia, masyarakat kita muslim, mukminin dan semakin sadar, semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam genggamannya seluruh alam semesta, yang dalam genggamannya adalah seluruh kehendaknya akan terjadi dan terwujud. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, menjadikan kita, keluarga kita dan mereka-mereka yang kita cintai dan seluruh yang melihat acara ini dan mereka-mereka yang tidak melihat, Allah jadikan kita minal muttaqin, minal maghfurin, min ahli jannatin na'im. Amin ya mujibus sa'ilin. Dan Allah jadikan kita semua min ibadihil mukhlasin, dari hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang Allah menjaganya, memberikan taufik dan hidayahnya, dan mempertemukan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya, asy-syafaatul uzma, dan kita insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang diterima puasanya, ibadahnya, dan seluruh amal kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, dan mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, dan
dosa-dosa anak, istri, dan mereka-mereka yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan Amin. warzuqna hubbaka. Ya Amin. Allah, karuniakan kepada kami cintamu. Amin. Hubba man yuhibbuka. Amin. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Amin ya Allah. Hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika. Amin Dan ya Allah. mencintai segala amal yang membawa kami untuk menggapai cintamu. Amin ya Allah. Baik ya Allah, karuniakan kepada kami cinta untuk berjumpa denganmu ya Rabb Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.